Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wara Iza Martun, biasa dipanggil Azizah, dengan nomor induk mahasiswa 21133091 dengan dari prodi D3 Akuntansi. Dan saya akan menjelaskan tentang tugas akuntansi manajemen tentang studi impas. Oke, ini kita share screen. Nah, di sini seperti yang kita lihat, ada Marston Corporation memproduksi termometer itu sekali pakai yang jual ke Amerika dengan melalui agen penjualan, dan itu dari penjualan independen, yang mana agen penjualan ini tuh memberikan kompensasi sebesar 18%. Dan di sini juga pihak Marston juga meminta kenaikan komisi menjadi 20% dari penjualan tahun depan. Nah, di sini juga Controller Marston memperkirakan bahwa perusahaan harus mempekerjakan 8 tenaga kerja yang dimana digaji dengan 700 US dollar, itu termasuk dalam kompensasi karyawan, dan juga ada juga tenaga penjualan yang akan dibayar komisi 10% dengan diperkirakan sebesar 400 US dollar setahun, itu dengan beban perjalanan dan liburannya. Dan selanjutnya itu ada juga manajer penjualan dan karyawan itu akan mendukung atau mereka akan mempekerjakan karyawan dengan kompensasi karyawannya itu sebesar 200 US dollar per tahunnya. Nah, di sini juga manajer dari perusahaan itu tuh, Marston Corporation, akan meningkatkan sebesar 500 US dollar. Yang mana di sini kita juga diminta dalam soal itu membuat mengasumsikan penjualan sebesar 30 juta US dollar dari itu, dan buatlah laporan laba rugi. Yang kedua, kita disuruh membuat titik impas dalam penjualan. Yang ketiga, kita disuruh mengajukan itu tuh dimana kita suruh menghitung volume penjualan yang dibutuhkan untuk menghasilkan neto operasinya. Dan yang keempat, kita disuruh buat volume penjualan yang harus dicapai. Dan yang terakhir, kita disuruh buat grafik dan tunjukkan laba kedua alternatif berikut tuh. Nah, mungkin ini berikut Marston Corporation dari anggaran laporan laba ruginya, yang mana kita ketahui itu penjualan sebesar 30 juta. Nah, di sini HPP-nya itu atau harga pokok penjualan itu tuh dari nilai variabelnya itu sebesar 17.400.000 dan komisinya itu 5.400.000. Nah, 5.400.000 ini tuh didapat dari 30 juta dikali 18%. Nah, hasilnya 5.400.000. Nah, jadi total beban variabel itu yaitu 22.800.000. Selanjutnya itu beban penjualan dan administrasinya. Nah, beban tetap itu sebesar margin kontribusinya itu 7.200.000. Nah, beban penjualan dan ADM itu tuh biaya tetap itu sebesar 2.800.000. Beban iklan tetap 800. Beban ADM tetap. Nah, di sini bisa kita lihat penjualan itu 6.800.000, mana 7.200.000 dikurang 6.800.000 itu sebesar 400. Nah, di sini juga kita lihat 100%, ada 76% dan juga 24%. Nah, di sini tuh stasiun ini adalah 100 dikurang 24, 76%, 76% itu dikalikan 30 juta, hasilnya 22 juta 800. Berarti itu 22 juta 800 dikali 24%, itu 27 juta 200. Nah, selanjutnya itu Marston Corporation anggaran laporan laba rugi, yang mana juga sama dengan penjualannya itu 30 juta dan HPP-nya 7 masih sama dengan itu 17.400.000. Nah, di sini juga
Nah, di sini juga kita bisa lihat 7. Terus dan nah 6 juta ini dapat dari 20% dapat dari 20% dikali 3 juta. Berarti di sini juga total beban variabelnya itu dapat dari 30 juta dikali 78%, itu dapatnya 23 juta 400. Nah, berarti margin kontribusinya itu 6.600. Nah, beban penjualan ADM itu tuh sama seperti yang tadi saya jelaskan tadi, itu beban tetapnya 7.800, beban ikan tetapnya itu 800, dan beban ADM tetapnya itu 3.200. Yang mana total beban penjualan dan ADM-nya itu 6.800. Nah, kita dapat laba operasinya itu adalah minus 200. Yang mana kenapa minus? Karena margin kontribusi dikurang dengan total beban itu berselisih 200. Nah, selanjutnya margin corporation anggaran. Di sini anggaran laporan yang ketiga lagi, penjualan masih tetap 30 juta dan HPP-nya itu masih tetap variabelnya masih 17.400. Nah, komisinya ini 30 juta dikali 10% itu 3 juta. Nah, total beban variabelnya ini nih didapat dari 30 juta dikali 68%, yaitu 20.400. Nah, dari itu margin kontribusinya itu adalah 30 juta dikurang 17.400 dikurang 3 juta dan dikurang juga 20 juta 400. Nah, dapatnya itu dari margin kontribusi ini didapat dari 30 juta dikali 32%, yaitu 9.600. Nah, selanjutnya beban penjualan itu didapat dari tetapnya masih dengan 2.800. Beban ikannya itu kenapa 1.300? Karena tadinya awalnya 800 ditambah dengan 500, maka tetapnya 1.300. Nah, kalau yang beban ADM dan tetapnya ini masih 3.200. Dan sedangkan yang beban staff marketingnya ini juga ada pertambahan juga pada laporan ini, yaitu sebesar 3.300, yang mana ini ditambah dengan 700 ditambah 600 ditambah 600 tambah 100. Terus dimana dapat kita tetap beban penjualan ADM-nya itu sebesar 8.600. Nah, sini kita juga dapat dikurangi margin kontribusi dikurang total beban penjualan ADM itu 9.600 dikurang 8.600, hasilnya itu laba operasinya 1 juta. Nah, selanjutnya ini kita dapat melihat ada 3 macam, yaitu dari nilai penjualan. Yang pertama, target laba tambah beban tetap dibagi dengan rasio margin kontribusi, yang mana target labanya ini pada yang A ini 0 dan tambah beban tetapnya bisa diketahui beban tetap itu pada bagian A itu 6.800 ya, dibagi dengan rasio marginnya itu 0,24, hasilnya 28.333.333.333 rupiah. Nah, yang kedua B, nilai penjualan sama dengan target laba ditambah beban tetap dibagi rasio margin kontribusi. Nah, di sini juga ada perbedaan di rasio margin kontribusinya itu sebesar 0,22 atau sebesar 22%, mana seperti tadi kita ketahui kan. Nah,
Jadi 0 ditambah 6.800.000 dibagi 0,22 yang hasilnya 30.909.091 rupiah. Nah, yang C, nilai penjualan sama dengan target laba ditambah beban tetap dibagi rasio margin kontribusi. Nah, juga rasio margin kontribusi itu berbeda juga, yang mana itu 32%. Nah, 0 ditambah 8.600. Kenapa 8.600? Karena seperti yang kita ketahui pada yang C ini total beban penjualan ADM itu 8.600 karena ada pertambahan staf marketing dan pertambahan tingkat tetap. Nah, dibagi 32% dari margin kontribusi 30% tadi. Nah, situ juga hasilnya dapatnya 26.875.000 rupiah. Selanjutnya itu nilai penjualan target laba ditambah beban tetap dibagi rasio margin kontribusi. Kenapa target labanya minus 200? Karena seperti yang kita ketahui tadi terdapat pada beban laba operasi pada masa operasional B itu dapat minus 200. Nah, kita masukkan ke sini itu berarti minus 200 ditambah 8.600 dibagi 0,32 hasilnya 26.250.000 rupiah. Nah, selanjutnya ini pada target laba yang di komisi B dan di target laba di C. Nah, di sini juga kita suruh target laba tadi kan yang di pas bagian nomor C terus target laba. Ini target labanya itu 22x artinya 22% dikurang yang untuk B dikurang 6.800, yang untuk C itu 0,32x dikurang 8.600. Nah, di sini kita tinggal langsung sesuaikan sesuai dengan variabel-variabel masing-masing yang mana 8 juta yang minus 8.600 dipindahkan ke kiri jadinya 8.600 jadi positif dikurang 6.800 hasilnya 1.800 dan yang positif itu 0,32x dikurang karena yang 0,22 itu pindah ke sebelah kanan jadi minus itu 0,22 itu hasilnya 0,1 jadi 1.800 dibagi 0,1 hasilnya itu 18 juta x nya 18 juta. Nah, selanjutnya ini Marston Corporation bagian anggaran laporan laba rugi untuk komisi B dan C. Nah, penjualan sini kita dapat 18 juta. Total variabelnya ini didapat dari sebesar 14 juta 40.000 rupiah yang mana ini didapat dari ini dapat dari 18 juta dikali 78% dapatnya 14 juta 14 juta 40.000 rupiah. Nah, dan untuk yang komisi C juga seperti itu 18 juta dikali 68% hasilnya 12 juta 240.000. Nah, yang untuk margin kontribusi begitu juga 18 juta dikali 22% hasilnya yaitu 3.960.000 dan komisi C juga seperti itu dikali 32 juta yang 14 juta itu dikali 30 juta hasilnya 5.760.000. Nah, ditotalkan yaitu 18 juta dikurang 14 juta 400 di Nah, berarti hasil kontribusinya itu 3.960.000 dikurang ditambah 3.960 hasilnya itu minus 6.800. Nah, di sini juga kita komisi C juga HP atau beban tetap itu tuh 18 juta dikurang semuanya itu 18.600. Nah, sini juga laba neto operasional itu tuh dapatnya dari 18 juta dikurang margin kontribusi dikurang total beban
dikurang juga 14 juta. Begitu juga laba neto operasionalnya itu 88 juta. Sama berarti ini seimbang ya. Dari yang B dan yang C seimbang. Nah, yang selanjutnya itu ya masih dengan anggaran apalagi dari Master Corporation yang bagian lanjutannya itu penjualan kita dapatnya 10 juta yang depannya, dan yang C juga 10 juta. Yang terlalu variabel itu seperti kita tahu 10 juta dikali 78% itu dapat 7 juta 800. Seperti juga yang C 10 juta dikali 68% itu 6 juta 800. Dan margin kontribusinya ini dapat bisa juga dari 10 juta dikali 20% atau 10 juta dikurang 7 juta 800, hasilnya 22 juta 200. Nah, begitu juga yang dari C juga seperti itu, sama juga. Nah, hasilnya ini kita dapatkan itu yang untuk total beban tetap itu tuh yang tadi ya, dari yang sebelumnya, dari laporan yang pertama yang awal itu dapat kita 6.800, yang untuk komisi C itu 8.600. Nah, dikurangkanlah dengan 10 juta 10 juta dikurang 6.800, dapatnya hasilnya salah 10 juta 10 juta ditambah 2 juta 2 juta 200 dikurang 6 juta 800, dapatnya 4 juta 600. 10 juga sama dengan yang untuk C begitu juga, hasilnya juga dapat segitu yaitu 5 juta 400. Nah, selanjutnya mungkin yang sama juga seperti yang tadi dengan penjumlahannya itu 35 juta, penjualannya 35 juta, yang total beban variabelnya itu yang untuk komisi C tadi 2 juta 300, dapatnya dari 35 juta dikali 78%. Dan untuk margin kontribusinya juga 35 juta dikali 22% itu 7.700. Nah, beban tetapnya itu masih sama seperti tadi 6.800 untuk komisi B, yang C juga 8.600 untuk komisi C. Nah, kita dapat perolehan untuk laba neto operasionalnya itu di komisi B 900, di komisi C kita dapat 2.600. Selanjutnya ini itu tabel lanjut atau bahasa pembantuannya untuk lanjutan yang terakhir ini, yang mana ini itu yang untuk penjualannya itu 30 juta, berarti dapatnya itu labanya minus 2 juta 200. Nah, 3 juta berarti laba ruginya itu 200.000 minus 200.000. Dan untuk penjualan 18 juta itu laba ruginya itu minus 2 juta 840. Dan untuk 35 juta itu dapat laba ruginya itu 900.000 rupiah. Dan untuk penjualan 10 juta itu laba ruginya itu 4 juta 600. Begitu pula dengan komisi C. Nah, di sini bisa kita lihat untuk grafiknya. Di sini kita lihat yang untuk ini itu yang horizontal, ini untuk pendapatannya, dan yang vertikal ini tuh labanya. Nah, yang untuk B ini tuh untuk komisinya 20%, yang satu C ini untuk penjualan anggaran penjualan tersebut. Nah, mungkin kita bisa lihat di mana titik bertemunya antar penjualan dengan agen tersebut. Nah, mungkin sekian video yang bisa saya sampaikan untuk kasus ini.
Bila ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.